Bab ke-338. Kayaknya buahnya udah matang nih. Gumam Adam pelan sambil mengamati pohon belimbing di belakang rumah. Daun-daunnya bergoyang kena angin malam, dan buah-buah kuning kehijauan menggantung cantik. Ia lalu menjejak batang pohon. Naik pelan. Tangannya meraih dahan, tubuhnya condong. Bentar lagi. Sayang, belimbing segar buat kamu. Bisiknya sambil tersenyum. Namun, tanpa ia sadari, seseorang sedang berjalan di halaman belakang. Embok Sum, si asisten rumah tangga, baru saja keluar membuang sampah. Dengan santai ia menenteng ember, tapi begitu menoleh ke arah pohon, matanya langsung membelalak. Astaga, ada sosok laki-laki gelayutan di pohon. Embok Sum spontan terloncat mundur. Ember sampah jatuh menimbulkan suara berisik. Ya Gusti, astagfirullahaladzim. HNTU. Teriaknya panik, sambil refleks menutup wajah dengan kain yang ia bawa. Adam kaget setengah mati. Loh, Mbok, jangan teriak gitu. Ini saya, Adam. Katanya buru-buru melompat turun. Tapi bukannya berhenti, Mbok semakin kalang kabut. Astaga, bukan hantu, maling. MALINJGG. Suaranya melengking pecah, menggema ke seluruh rumah. Dalam hitungan detik, rumah besar itu geger. Lampu-lampu kamar menyala satu persatu. Opa Abimayu muncul paling dulu dengan baju tidur dan senter di tangan. Wajahnya penuh amarah. Mana malingnya? Jangan sampai lolos. Disusul Erik dengan raket nyamuk, Layan dengan sapu, dan bahkan Zayan yang panik membawa ulekan dari dapur. Mana? Mbok? Erik menoleh kanan kiri dengan gaya bak pasukan penggerebek. Itu tadi di pohon belimbing. Saya lihat jelas. Pak. Astaga. Hampir jantungan saya. Embok Sum masih terengah-engah sambil menepuk-nepuk dada. Semua orang otomatis menoleh ke arah pohon. Adam berdiri di bawahnya. Satu tangan memegang 3 buah belimbing. Wajahnya kecut. Adam mengangkat belimbing-belimbing itu tinggi-tinggi. Berusaha senyum. Jangan panik, saya bukan maling. Saya suami sah dari istri saya sendiri. Hening sejenak. Semua mata melotot. Lalu. Ya ampun, Om. Layan ngakak sambil menepuk jidat. Kirain maling beneran. Zayan mendengus, menurunkan ulekan dari posisi siap lempar. Seriusan, Om, tengah malam panjat pohon. Gak ada kerjaan apa? Erik ikut memicingkan mata. Dam, kalau mau belimbing kan bisa bilang. Ngapain panjat sendiri jam segini? Opa Abimayu malah garuk-garuk kepala dengan wajah murka bercampur lega. Dasar anak muda. Untung gak kena gebuk sama sapu. Betul, betul. Sahut Ryan. Menirukan gaya Upin Ipin yang langsung bikin Sarah dari dalam rumah tertawa keras. Sementara itu, Cecil yang baru turun dengan gaun tidur tipis, sudah memegangi perutnya sambil tertawa geli. Aduh, Mas Adam, gara-gara kamu, satu rumah jadi ribut tengah malam. Adam langsung menghampiri istrinya. Wajahnya setengah malu, setengah sok gagah. Ia menyodorkan belimbing-belimbing itu ke tangan Cecil. Ini buktinya. Sayang, semua keributan cuma demi satu hal. Keinginan calon ibu dari anakku. Cecil menerima belimbing itu. Matanya berbinar tapi bibirnya manyun. Gemes banget sih. Harusnya gak usah segininya juga. Aku jadi malu sama semua orang. Eda meraih dagunya lembut. Kalau buat kamu, aku rela dibilang maling sekalipun. Wow. Layan bersiul panjang. Om Adam, gombalnya kelas berat. Zayan menepuk jidat lagi. Astaga, pengen muntah gue.
Opa Abimayu, meski tadi sempat marah, akhirnya ikut tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, Dam. Kamu ini dokter tapi kelakuannya kayak bocah SMA lagi jatuh cinta. Lah, memang iya, Pah. Jawab Adam santai sambil merangkul bahu Cecil. Sampai sekarang pun aku masih jatuh cinta sama dia. Cecil langsung menepuk lengan suaminya. Wajahnya merona. Hih, bikin malu. Semua pun tertawa. Kehebohan malam itu berubah jadi suasana hangat. Setelah semua kembali ke kamar, tinggal Cecil dan Adam yang duduk berdua di ruang tengah. Cecil mengiris belimbing dengan pisau kecil, lalu menyuapkan potongan ke mulut Adam. Nih, coba hasil panen tengah malam kamu. Adam mengunyah pelan, lalu mengacungkan jempol. Manis, sama kayak yang nyuapin. Cecil melotot manja. Astaga, udah cukup gombalnya, Dokter Adam. Kalau kebanyakan nanti bayinya jadi genit kayak bapaknya. Adam terkekeh. Biar aja. Kalau bayi kita cewek, genitnya kayak ibunya. Kalau cowok, romantisnya kayak bapaknya. Cecil terdiam sebentar, lalu tersenyum lembut. Tangannya refleks mengusap perutnya yang masih datar. Aku bahagia banget, Yang. Rasanya lengkap. Adam menangkup tangannya di atas tangan Cecil. Aku juga. Semua capek, semua ribet, semua teriak-teriak orang tadi, semuanya worth it, karena aku tahu kamu bahagia. Cecil menunduk, wajahnya merona. Aku sayang kamu. Aku lebih. Jawab Adam, menempelkan keningnya ke kening istrinya. Di luar kamar, Sayan yang kebetulan hendak ambil air minum, berhenti sejenak. Ia menatap pasangan itu dari kejauhan. Ada perih menyayat di dadanya, tapi sekaligus ada kehangatan. Biarlah. Kalau Ecil bahagia, gue juga harus ikhlas. Ia berbalik, melangkah ke kamarnya sendiri. Di dalam hati, ia berjanji pada dirinya. Suatu hari nanti, ia juga akan menemukan seseorang yang membuatnya berani panjat pohon belimbing di tengah malam. Kedai boba. Sore itu kedai boba sederhana di pinggir jalan mulai ramai didatangi anak-anak sekolah. Indah, berseragam putih abu-abu tapi sudah melepas dasinya. Sibuk melayani pesanan. Tangan cekatan meracik taro boba, coklat, sampai matcha. Senyumnya manis, meski lelah tampak di sudut matanya. Di meja dekat kasir, Ryan duduk dengan buku matematika terbuka. Ia kelas 11. Setahun di bawah Indah, tapi justru terlihat sangat serius mengerjakan soal. Sesekali ia menoleh, mengintip Indah yang sibuk. Ray, bisa tolong jagain bentar? Aku harus cuci shaker dulu. Pinta Indah, meletakkan satu cup boba yang baru selesai. Ryan terkekeh. Waduh, dibayar nggak? Dibayar sama waktu belajar bareng aku. Balas Indah cepat. Senyumnya tipis tapi menusuk jantung Ryan. Akhirnya, Ryan berdiri dan pura-pura jadi kasir dadakan. Ada 2 anak SMA memesan, dan Ryan belepotan menekan tombol di mesin kasir. Indah kembali tepat waktu, menepuk pundaknya. Dasar, nggak cocok jadi kasir. Cocoknya jadi pelanggan setia. Goda Indah sambil mengambil alih. Ryan hanya bisa garuk-garuk kepala, lalu kembali ke meja. Indah duduk di depannya, membawa minuman taro hangat untuk dirinya dan milk tea untuk Ryan. Tanya Ryan sambil menatap Indah. Capek sih, tapi dari sini aku belajar banyak hal. Dan dari sini juga aku bisa menemukan keluarga. Indah mengaduk minumannya. Kamu gimana? Udah beres PR-nya? Ryan menghela napas panjang. Belum. Soalnya pecahan terus, bikin pusing. Indah terkekeh. Sini aku ajarin. Pecahan itu gampang kok, kalau logikanya udah ketemu. Mereka pun menunduk di atas buku, kepala nyaris berdekatan. Indah menjelaskan dengan sabar,
Sesekali Ryan mengangguk-angguk meski matanya lebih sering melirik wajah Indah daripada ke soal. Kedai akhirnya tutup menjelang malam. Indah menutup rolling door sambil mengikat rambut panjangnya. Ryan masih menunggu di trotoar, membawa tasnya sendiri. "Kamu nungguin aku ya?" tanya Indah sambil menepuk debu di rok seragamnya. "Ya iyalah. Masa aku tinggalin? Kan kita searah naik bus." jawab Ryan santai. Bus malam itu sepi. Mereka duduk berdampingan di bangku tengah. Lampu jalan berlarian di jendela kaca. Indah menyandarkan kepala sebentar, lalu buru-buru tenggak kembali. "Ngantuk ya?" tanya Ryan. "Sedikit. Tapi nggak enak kalau ketiduran di bus." Ryan memberanikan diri berkata. "Kalau mau, kamu bisa sandar di pundakku." Indah menoleh cepat. Matanya melebar. "Ryan, apa? Aku serius. Kamu kan capek jaga kedai dari sore." Indah mendengus, tapi akhirnya tersenyum. Pelan-pelan ia benar-benar menyandarkan kepalanya ke bahu Ryan. Pemuda itu menelan ludah. Jantungnya berdebar cepat. Tapi ia tetap diam, membiarkan momen itu berjalan. Bus melaju, dan keheningan itu terasa indah. Bab 339. Gawat. Bus berhenti di halte kecil tak jauh dari rumah Indah. Udara malam terasa lembab, angin membawa aroma tanah basah. Begitu mereka turun, butir hujan yang awalnya hanya gerimis tiba-tiba berubah jadi deras. "Ya ampun, hujan!" seru Indah panik, menutup kepala dengan tasnya. Ryan refleks membuka jaketnya. "Sini," katanya singkat, menutupi kepala Indah dengan jaket abu-abu yang ia kenakan. Indah menoleh, matanya membesar. "Kamu sendiri nanti basah, Ray." "Gak apa-apa. Aku kan cowok. Kulitnya lebih tebal dari cewek." Ryan tersenyum tipis, meski dingin langsung menggigit tubuhnya. "Sika, sok-sokan." Meski manyun dan mengomel, tapi Indah tak bisa menyembunyikan senyumnya. "Ayo lari sebelum makin deras," ajak Ryan sambil memayungi dengan jaketnya. Mereka pun berlari menembus hujan, langkah mereka terburu, napas berpacu. Indah tertawa di sela rasa panik, tawa yang terdengar seperti denting kaca di tengah malam. Ryan ikut tertawa, tapi dadanya berdebar kencang bukan karena hujan, melainkan karena gadis di sampingnya. Sampai di depan rumah Indah, keduanya basah. Rambut Indah menempel di wajahnya, pipinya memerah. Ryan mengibaskan air dari rambutnya. "Kamu harus mampir dulu, ganti baju. Nanti bisa sakit," kata Indah sambil membuka pagar. "Nanti pakai baju papa." Ryan menggeleng. "Nggak usah. Udah malam. Aku pulang aja. Kamu cepat masuk. Ganti baju juga." Indah menatapnya. Ada keraguan di matanya. Tapi akhirnya ia mengangguk. "Baiklah. Tapi janji jangan sampai sakit." Ryan hanya tertawa kecil. "Janji." Ia melangkah pergi. Namun baru beberapa meter, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depannya. Kaca jendela turun, menampakkan wajah dingin salah satu pengawal keluarga Rick. "Tuan muda, ayo masuk. Nyonya sudah khawatir." Ryan terdiam sebentar, lalu menghela napas. Ia menoleh sekilas ke arah rumah Indah, lalu masuk ke mobil. Begitu sampai di rumah besar keluarga itu, Sisi langsung keluar dari ruang tamu dengan wajah panik. "Ryan, astaga, nak, kamu basah kuyup begini," serunya. Ia menarik putranya masuk, segera menyuruh Mboksu mengambil handuk. "Aku nggak apa-apa, Mah," ujar Ryan sambil tersenyum lemah, menggigil kedinginan.
Gak apa-apa-apanya. Cepat ganti baju. Nanti Mama krokin. Tepat setelah Ryan mengganti baju yang lebih hangat dan kering, Zizi sudah masuk dengan membawa minyak kayu putih dan uang logam. Duduk sini cepat. Suruh Zizi menekan bahu Ryan duduk di tepi ranjang. Lalu mulai mengeroki punggung putranya. Aduh, Ma, sakit. Ryan meringis, tapi tawanya pecah juga. Astaga, Mama nggak keras-keras loh ngeriknya. Hehehe, iya. Maaf. Tapi sakit beneran loh. Ma. Zizi mendelik. Kamu kenapa sih? Sampai hujan-hujanan begini. Ryan tak menjawab. Cuma nyengir saja. Sama sekali tak menyebut Indah Atua kedai boba. Zizi melirik. Ia ingat akan laporan dari pengawal anaknya tadi. Bu, tuan muda baru turun dari bus. Kehujanan. Dan gak mau didekati. Tadi saya diusir dengan pandangan matanya. Saya rasa tuan muda ingin hujan-hujanan dengan Mbak Indah. Zizi menghela napas panjang teringat percakapan tadi lewat telepon. Lalu melanjutkan dengan suara lembut. Lain kali, jangan nekat. Kalau hujan, berteduh. Jangan sok kuat. Ryan hanya mengangguk, merasakan hangatnya kasih sayang ibunya yang menembus rasa dingin. Makasih, Ma. Matahari menembus tirai jendela. Ryan merasa tubuhnya lebih baik, meski masih sedikit lemas. Ia mengenakan seragam rapi dan berangkat sekolah dengan semangat baru. Namun begitu sampai di halaman sekolah, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Indah berjalan cepat, wajahnya gelisah, sementara seorang siswa lain, Bastian, mengejarnya dengan senyum sok akrab. Indah, tunggu. Aku cuma mau ngomong sebentar. Kata Bastian, tangannya hampir menyentuh lengan gadis itu. Indah menepisnya. Bastian, jangan ganggu aku. Ryan maju tanpa pikir panjang. Hei, jangan paksa dia. Bastian menoleh, matanya menyipit. Ini gak ada hubungannya denganmu. Gak usah ikut campur. Jelas-jelas dia gak suka kamu ganggu. Ryan berdiri di depan Indah. Suaranya dingin. Bastian mendengus. Jangan sok jadi pahlawan. Ray, kamu pikir dia suka sama kamu? Iya, dia suka. Aku juga suka. Tapi, dia jelas gak suka sama kamu. Jadilah laki jantan dan mundurlah. Bastian mengepalkan tangan. Amarah naik ke ubun-ubun. Ia mengayunkan pukulan. Ryan menghindar. Apa-apaan sih? Kamu Bas? Indah buru-buru menarik lengannya. Kalau kamu sentuh dia, aku bakal aduin ini ke guru. Kamu sembunyi di belakang cewek. Banci. Ryan terpancing, tapi Indah buru-buru menariknya. Ray, jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Indah menyeret Ryan menjauh. Ryan masih menatap Bastian dengan api di mata, tapi akhirnya ia menurut, berjalan bersama Indah. Bastian menatap kepergian mereka dengan raha mengeras. Ia segera meraih ponselnya. Apa? Ada yang membuatmu kesal? Iya. Pah, aku ingin kasih dia pelajaran. Siapa namanya? Di seberang sana, suara ayahnya terdengar kaget saat mendengar nama Ryan. Ryan? Kau yakin itu namanya? Iya. Pah, anak itu menyebalkan banget. Selama ini aku tim aja, karena gak mau bikin papa repot. Kejutan singkat terjadi di seberang sana. Pria itu tersenyum kecil, lalu suara ayah Bastian merendah, penuh perhitungan. Dengarkan papa, Bas. Aku ingin kau pancing dia. Bawa dia ke tempat sepi. Papa akan urus sisanya. Bastian tersenyum lebar, merasa mendapat restu langka. Siap, Pah. Kali ini aku pasti bikin dia jatuh. Sore harinya, Bastian menghadang Ryan di jalan belakang sekolah. Kamu,
Kalau berani, kita duel 1 lawan 1. Katanya menantang. Lion mendengus. Aku gak punya waktu buat hal kekanak-kanakan kayak gitu. Takut? Bastian mengejek, wajahnya sinis. Lion hampir berbalik pergi. Tapi kalimat berikutnya membuat darahnya berdesir. Kalau kamu gak mau, aku gak segan-segan deketin Indah lebih jauh. Biar dia tahu siapa cowok yang lebih pantas di sampingnya. Lion berhenti. Rahangnya mengeras. Matanya menyala. Jangan bawa-bawa Indah. Kalau gitu, buktikan. Malam ini, lapangan bawah jembatan kereta. Datang sendiri. Jangan bawa temen. Lion menatapnya tajam, lalu mengangguk sekali. Baik, aku datang. Malam merayap. Suara gemuruh kereta sesekali mengguncang jembatan besi di atas sana. Lion melangkah masuk lapangan kosong di bawahnya. Cahaya lampu jalan redup menyinari tanah becek. Namun hatinya langsung mencelos. Di sana, berdiri bukan hanya Bastian. Seorang pria lain, lebih tua, dengan wajah dingin yang dikenalnya dari jauh. Siapa lelaki itu? Bisik Ryan. Hai, anak muda. Lama tidak bertemu. Kata pria itu tersenyum licik. Siapa Anda? Harusnya, saya bertemu Bastian. Aku... Kenalkan, aku Elix. Cecil duduk di kursi goyang dekat jendela, tangannya mengelus perutnya yang masih datar. Usia kandungan baru 6 minggu, tapi perubahan suasana hati sudah sering datang. Kadang ia menangis karena alasan sepele, kadang merajuk karena makanan yang diidamkan susah didapat. Adam selalu sabar. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, memastikan vitamin diminum, dan berangkat ke klinik dengan senyum, meski kadang matanya lelah. Hari itu, Cecil memutuskan mampir ke klinik membawa bekal makan siang. Ia rindu ingin melihat suaminya di tengah jam kerja. Di dalam tas, ia menyiapkan sop ayam hangat dengan lauk kesukaan Adam. Sesampainya di klinik, Cecil berjalan pelan di lorong. Suara langkah sepatu beradu dengan lantai keramik. Tapi tiba-tiba, langkahnya berhenti. Dari ujung lorong, ia melihat Adam berjalan bersama seorang wanita cantik. Rambut wanita itu terurai rapi, wajahnya elegan, dan mereka terlihat akrab. Cecil spontan menunduk, lalu menepi di balik pilar. Jantungnya berdegup keras. Siapa perempuan itu? Kenapa jalannya dekat banget sama Adam? Batinnya gelisah. Awas saja kalau macam-macam sama ayah anakku. Habis kamu. Ia menahan napas, menguping. Adam, kamu masih sama aja ya? Suara lembut wanita itu terdengar. Tetap ramah, tetap peduli sama semua orang. Adam tertawa kecil. Enggak juga. Kamu terlalu berlebihan. Enggak. Emang begitu. Tapi, aku salut. Kamu tetap konsisten sama satu wanita. Adam tersenyum geli. Wanita itu juga tersenyum tipis. Aku dulu berpikir, kalau aku sabar nunggu, mungkin kamu bakal berbalik melihatku. Tapi ternyata hatimu hanya tertuju pada wanita itu. Adam terkekeh. Maaf ya. Sejak SMP loh. Iya juga. Aku bahkan gak nyangka bakal satu sekolah sama dia. Udah bikin banyak pembuktian. Dia bukan wanita yang mudah didapat. Tapi, sekarang dia bahkan udah hamil anakmu. Selamat ya. Cecil menahan napas lebih kuat. Hatinya seakan tersambar. Apa? Dari SMP? Jadi Adam sudah menyukaiku sejak SMP? Adam menghela napas. Aku minta maaf kalau waktu itu bikin kamu terluka. Tapi hatiku cuma ada satu tujuan, Cecil. Mata Cecil panas. Ingin rasanya ia keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi ia masih gemetar. Wanita itu tersenyum pahit. Kamu beruntung, Adam. Karena akhirnya dia jadi milikmu. Jaga dia baik-baik.
Jangan sampai kamu nyesel. Adam menunduk hormat. Itu janji yang gak akan pernah aku ingkari. Percakapan itu selesai. Adam berpisah dengan wanita itu lalu berjalan ke ruangannya. Cecil buru-buru mundur, menyeka matanya. Sejak hamil, Adam menunduk hormat. Itu janji yang gak akan pernah aku ingkari. Percakapan itu selesai. Adam berpisah dengan wanita itu lalu berjalan ke ruangannya. Cecil buru-buru mundur, menyeka matanya. Sejak hamil perasaannya jadi sensitif sekali. Lalu ia masuk dengan senyum dipaksakan sambil membawa bekal. Sayang, kamu di sini. Adam kaget melihatnya. Cecil mengangkat kotak makan. Aku bawain makan siang. Sop ayam, biar kamu gak kelaparan. Adam menatapnya penuh cinta, meraih kotak itu. Kamu ini luar biasa. Istriku paling manis. Cecil tersenyum samar, meski dalam hatinya masih berkecamuk. Malam hari. Di rumah, Cecil duduk di ranjang, memeluk guling. Adam baru keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, kaos tipis melekat di tubuhnya. Astaga! Kenapa menatapku begitu? Apa aku salah? Tanya Adam sambil mengeringkan rambutnya. Tadi, aku lihat kamu di klinik sama cewek. Alis Adam berkerut. Cewek yang mana? Cecil hanya menatap. Adam jadi gelisah. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku cuma cinta sama kamu. Apalagi sekarang ada junior Adam di perutmu. Mana mungkin aku bakal macam-macam. Yang big nomor. Iya, aku percaya. Cecil berwajah datar. Adam semakin bingung. Jetty, kamu... Cecil meragu. Kamu beneran udah cinta sama aku dari SMP? Adam kaget. Aku dengar cewek itu udah sabar nungguin kamu. Adam menunduk. Kamu dengar banyak ya? Serius, Dam? Kenapa kamu bisa cinta aku dari SMP? Aku bahkan gak ngerasa kenal kamu sebelum kamu jadi rivalnya Jason di klub. Adam mengulas senyum. Mengusap rambut Cecil sayang. Kamu emang gak ingat apapun? Kamu emang gak pernah melihatku dari dulu? Kamu bahkan baru menyadari, itu pun setelah aku jadi rival Jason di lapangan. Cecil menatap. Mata bertemu mata. Dulu, kamu pernah menolongku. Pernah membela aku saat aku kena bully. Alis Cecil berkerut. Benarkah? Iya. Waktu itu aku masih SMP juga. Kamu tidak seperti cewek pada umumnya. Kamu tegas dan kuat. Dari kamu, aku belajar berani. Belajar jadi kuat dan tegas. Jadilah Adam yang sekarang. Cecil tertawa lucu. Rupanya karena itu. Padahal aku cuma gak suka lihat orang lemah. Apalagi laki-laki. Adam ikut terkekeh pelan. Tahu-tahu bibir keduanya saling bertemu, saling membelai dengan kelembutan. Bab 340. Berakhir.